Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Kartika Wening dengan NIM 1860402222146 kelas ES1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Umum yang diampu oleh Ibu Fitri Handayani MPD. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yakni, menurut pendapatmu, apa perbedaan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu mengenai sesuatu? Berikan contoh dari penjelasanmu tersebut. Menurut saya, orang yang tahu dan berilmu yakni orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika dihadapkan dengan suatu masalah, dia akan menyikapi sesuatu dengan adil sesuai dengan pokok masalah yang ada. Dan ketika dia menyadari bahwa dirinya mengetahui, maka ia akan mengamalkan ilmu pengetahuannya. Lain halnya dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu adalah orang yang masih mencari jawaban dari sesuatu yang benar atau yang salah. Orang yang tidak tahu, apalagi tidak merasa itu kewajibannya, ia cenderung acuh, tidak menghiraukan. Tetapi bila orang tidak tahu ini merasa ini kewajibannya dan harus ia sikapi, maka ia berusaha untuk mencari tahu dulu baru menentukan sikap. Sebagai contoh yakni seorang guru dan murid. Guru di sini merupakan sosok yang tahu dan murid sosok yang tidak tahu. Seorang guru mempunyai ilmu dan kewajiban menyampaikan ilmunya kepada muridnya. Ketika mendapatkan pertanyaan yang nyeleneh dari muridnya, dia tahu bagaimana harus bersikap, seperti mengajak murid yang lain ikut menjawab sesuai kreativitasnya atau yang lain. Dan pasti dalam menyikapi hal tersebut tidak mematikan kreativitas muridnya. Begitupun dengan murid, ia merupakan sosok yang penuh dengan rasa ingin tahu. Ketika dia sadar bahwa dia tidak tahu, maka dia akan mencari jawaban entah dengan membaca buku atau dengan bertanya pada gurunya. Selanjutnya yakni pertanyaan yang kedua. Jelaskan fungsi subjek, objek, filsafat, ilmu dalam pendidikan dan kebutuhan hidup manusia. Berpikir merupakan subjek dari filsafat, akan tetapi tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Subjek filsafat adalah seseorang yang berpikir atau memikirkan hakikat sesuatu dengan sungguh dan mendalam. Objek filsafat, objek itu dapat berwujud suatu barang atau benda, atau dapat juga subjek itu sendiri. Contohnya si aku berpikir tentang diriku sendiri, maka objeknya adalah subjek itu sendiri. Objek filsafat dapat dibedakan atas dua hal. Yang pertama objek material, yaitu segala sesuatu atau realita, ada yang harus ada dan ada yang tidak harus ada. Yang kedua yakni objek formal, adalah bersifat mengasaskan atau berinspirasi oleh karena mengasas. Maka filsafat itu mengkonstatis prinsip-prinsip kebenaran dan tidak kebenaran. Filsafat ilmu merupakan suatu pengetahuan yang benar secara hakiki mengenai objek pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan atau sudut pandang metode atau sistem yang filosofis. Filsafat mencoba memadukan hasil-hasil dari berbagai sains yang berbeda ke dalam suatu pandangan dunia yang konsisten. Dalam perkembangannya, filsafat menghasilkan teknologi yang luar biasa. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita semakin ditentang dengan kemajuan teknologi beserta dampak negatifnya. Untuk menyeimbangkannya, kita sangat memerlukan suatu ilmu yang sifatnya memberikan pengarahan atau ilmu pengarahan. Dengan ilmu tersebut, manusia akan dibekali suatu kebijaksanaan yang di dalamnya memuat nilai-nilai kehidupan yang sangat diperlukan oleh umat manusia. Dengan ilmu filsafat juga dapat diharapkan mampu memberi manusia suatu integrasi dalam membantu mendekatkan manusia pada nilai-nilai kehidupan untuk mengenal mana yang pantas kita tolak, mana yang pantas kita tujui, mana yang pantas kita ambil sehingga dapat memberikan makna kehidupan. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Cara atau usaha yang digunakan dalam mencari ilmu pengetahuan disebut juga metode mencari ilmu pengetahuan. Metode yang dipakai dalam mencari ilmu pengetahuan hendaknya juga merupakan metode yang efektif agar ilmu pengetahuan yang diperoleh benar-benar ilmu pengetahuan yang tidak lagi diragukan kebenarannya. Metode ilmiah adalah metode untuk melakukan penelitian suatu objek atau merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik.
Adapun langkah-langkahnya antara lain yang pertama melalui perumusan masalah, yaitu munculnya pertanyaan apa, mengapa, ataupun bagaimana tentang objek yang diteliti. Yang kedua yakni pengumpulan teori-teori pendukung. Kerangka teori harus bisa memberikan gambaran tata kerja teori yang mendasari proses penelitian. Yang ketiga yakni perumusan hipotesis, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan kemungkinan jawaban untuk memecahkan masalah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, hipotesis merupakan dugaan yang tentu saja didukung oleh pengetahuan yang ada. Yang keempat yakni pengujian hipotesis, yaitu eksperimen yang dirancang dan dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang kelima yakni mengolah dan menganalisis data dari eksperimen yang telah dilaksanakan. Yang terakhir yakni penarikan kesimpulan. Dalam menyusun suatu kesimpulan akan menunjukkan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Pertanyaan keempat yakni filsafat adalah sikap, metode, seperangkat teori, dan sistem berpikir. Jelaskan maksud dari ungkapan di atas dengan menggunakan bahasamu sendiri. Pertama-tama, filsafat dapat dikatakan sebagai suatu sikap. Filsafat merupakan sikap terhadap kehidupan dan alam semesta. Bagaimana manusia yang berfilsafat dalam menyikapi sebuah kehidupan dan alam sekitarnya. Yang kedua, filsafat sebagai suatu metode. Berfilsafat artinya berpikir secara reflektif, yakni berpikir dengan memperhatikan unsur di belakang objek yang menjadi pusat pemikirannya. Filsafat dapat dipahami sebagai upaya, proses, metode, cara, dambaan untuk terus mencari kebenaran. Ini muncul dalam setiap kritis manusia yang selalu mempersoalkan apa saja, selalu bertanya mengapa dan bagaimana ini terjadi, mengapa ini ada dan sebagainya. Dengan bertanya, orang berusaha menemukan jawaban atas apa yang ditanyakan. Dengan filsafat sebagai sistem pemikir, maka muncullah ide tertentu yang dapat menjawab persoalan-persoalan tadi. Tetapi filsafat sebagai sebuah sikap yang harus mencari akan selalu mempertanyakan kembali konsep atau ide tadi untuk lebih memahaminya. Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara global, menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Berpikir yang demikian ini sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan terakhir yakni, menurut pendapat Anda, bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dapat dikembangkan secara bebas atau ilmu dikembangkan terkait dengan nilai? Kemukakan argumen Anda. Baik, menurut saya, sebuah ilmu harus dikembangkan berdasarkan nilai. Mengapa? Hal ini didasarkan bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan untuk mencari dan memperoleh penjelasan tentang berbagai persoalan di alam semesta ini. Ilmu pengetahuan juga berguna bagi manusia untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Jadi ilmu pengetahuan bukan dikembangkan demi ilmu pengetahuan semata, melainkan juga demi menjawab berbagai persoalan hidup manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia tidak hanya tahu akan dan tahu mengapa, melainkan ia juga akan tahu bagaimana. Ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat logis, rasional, empiris, tetapi juga pragmatis, menekankan pada aspek utiliter ilmu pengetahuan. Karena itu ilmu pengetahuan tidak bisa bebas nilai. Ilmu pengetahuan terbebani dengan nilai. Nilai menjadi ukuran bagi para manusia untuk kemudian menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan sesuatu dengan tuntutan sosial, budaya, atau agama. Artinya lebih bagaimana nilai masyarakat manusia sepakat itu sendiri. Baik, demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.